Halo sahabat PF Channel, kali ini Mimin akan merangkum sebuah alur film dan judul filmnya adalah Cruella. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita ceritakan. Di sebuah malam yang sunyi, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Estella. Berbeda dari anak lain, ia terlahir dengan rambut hitam dan putih. Seolah sejak lahir ia sudah ditakdirkan untuk tampil mencolok. Ibunya tahu bahwa Estella bukan anak biasa. Ia adalah seorang jenius. Sejak kecil, ia suka memberontak, keras kepala, tetapi juga mempunyai mimpi besar, yaitu menjadi perancang busana terkenal. Di sekolah, Estella kesulitan beradaptasi. Satu-satunya temannya hanyalah Anita. Hampir setiap hari ia terlibat keributan. Anak-anak lain membencinya. Hingga suatu hari mereka menjatuhkannya dari tangga. Di dasar tangga itulah Estella bertemu dengan sahabat sejatinya, seekor anjing kecil yang ia beri nama Buddy. Ketika sekolah tak lagi bisa mentolerir kenakalannya, Estella dikeluarkan. Ibunya memutuskan membawa Estella pergi ke London untuk memulai hidup baru. Namun, takdir berkata lain. Dalam sebuah pertemuan dengan seseorang yang terlihat cukup berpengaruh, sang ibu justru tewas didorong anjing-anjing Dalmatian hingga terjatuh dari tebing. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Estella kecil yang hanya bisa menangis dan gemetar di kejauhan. Sendirian di tengah ramainya dunia, Estella melarikan diri ke taman kota. Lalu kemudian menyadari bahwa ia kehilangan kalung warisan ibunya. Namun di sanalah ia bertemu dua anak jalanan bernama Jasper dan Horace. Bersama mereka, Estella tumbuh dalam dunia tipu daya, mencopet dan menyamar demi bertahan hidup. Tapi mimpi masa kecilnya tidak pernah mati. Ketika dewasa, Estella mendapat pekerjaan di butik ternama berkat bantuan kedua temannya. Sayangnya, ia hanya sebagai petugas kebersihan. Tapi kreativitasnya tak bisa dibungkam. Berkali-kali ia meminta kesempatan untuk membuktikan diri. Tetapi atasannya selalu menolak. Hingga suatu malam, ia nekat mengubah salah satu busana yang terpajang di sana. Hasilnya sangat memukau, tetapi sang atasan justru murka dan memecatnya. Namun, keberuntungan datang dalam wujud tak terduga. Seorang desainer bernama Baroness melihat karya Estella. Ia terkesan dan mengajaknya bergabung. Di bawah gemerlap dunia mode, Estella bersinar. Ia sangat dipercaya oleh Baroness. Tapi segalanya berubah ketika ia melihat bahwa liontin warisan ibunya kini tergantung di leher Baroness. Akhirnya ia menyusun rencana untuk mengambil kalung tersebut. Tibalah hari di mana Estella dan kawan-kawannya melancarkan aksinya. Di sebuah peragaan busana milik Baroness, Stella datang dengan sosok baru, yaitu sebagai Cruella si pemberontak, dengan memakai sebuah pakaian putih dan menarik perhatian para tamu dengan tampilannya yang mencolok. Ia mengambil sebatang korek api dan boom, seketika gaunnya berubah warna. Sementara itu, kedua sahabatnya bekerja sama untuk mengambil kalung tersebut di brankas. Tapi hasilnya nihil. Ternyata kalung tersebut dipakai oleh Baroness. Baroness yang penasaran dengan Cruella mengajaknya untuk duduk mengobrol. Saat itu Jasper datang menghidangkan makanan yang berisi tikus-tikus, membuat Baroness histeris. Saat itulah Estella mengambil kalung tersebut. Dan kekacauan pun semakin menjadi-jadi. Baroness yang panik langsung meniup peluit untuk memanggil anjing-anjingnya menyerang Estella. Estella kemudian sadar bahwa Baroness lah yang telah membunuh ibunya dengan meniup peluit untuk memanggil anjing-anjing tersebut. Ia pun menyusun rencana balas dendam. Dimulai dengan menemui Anita. Ia meminta temannya itu menulis berita tentang dirinya. Sementara itu, Jasper dan Horace menculik anjing-anjing milik Baroness. Stella juga mendatangi temannya bernama Artie untuk bekerja sama dengan menghancurkan bisnis Baroness. Suatu hari, Baroness mendatangi Anita dan mengancamnya karena sudah membuat berita tentang Cruella. Sementara itu, Estella tetap memainkan perannya sebagai perancang busana. Ia membuat sebuah gaun untuk Baroness yang memukau banyak orang. Gaun itu akan dipakai Baroness untuk mengalahkan rancangan-rancangan Cruella. Ia menyimpan gaun tersebut di sebuah brankas. Saat itu sebenarnya ia sudah curiga bahwa Estella adalah Cruella.
Tibalah hari peragaan busana rancangan. Tamu-tamu sudah tiba, tapi berangkas tempat ia menyimpan baju rancangan Estella tidak bisa dibuka. Dan ketika pintu berhasil dibobol, segerombolan kupu-kupu keluar dari pintu tersebut. Ternyata baju yang dibuat Estella terbuat dari kepompong yang saat ini sudah menjadi kupu-kupu. Di tempat lain, dalam keramaian pesta, Estella hadir lagi sebagai Cruella. Ia memamerkan busana rancangannya yang terlihat mirip dengan corak kulit anjing milik Baroness. Hal itu membuat Baroness murka karena ia menyangka bahwa Cruella telah membunuh anjing-anjingnya. Setelah acara tersebut, Cruella pulang ke markasnya dan mendapati kedua sahabatnya disekap oleh Baroness, yang ternyata sudah tahu bahwa Cruella adalah Estella. Cruella lalu diikat di sebuah kursi dan Baroness menyalakan api di sekelilingnya. Dan ketika hampir tak sadarkan diri, Estella melihat sesosok laki-laki yang mendekat ke arahnya. Lalu berita pun tersebar di mana-mana bahwa Cruella telah meninggal dalam kebakaran. Dan ternyata Cruella tidak meninggal. Ia diselamatkan oleh John, asisten Baroness. Ia memperlihatkan kalung pusaka kepada Estella yang ternyata di dalamnya ada kunci kecil untuk membuka kotak. Kotak itu berisi berkas bahwa Baroness memiliki anak perempuan dan anak itu adalah Estella. Tentu saja Estella terkejut dan tidak percaya. John terus bercerita bahwa Baroness tidak menginginkan anak. Lain halnya dengan suaminya yang sangat bahagia dan menantikan kehadiran Estella. Sampai-sampai ia memberikan hadiah pusaka keluarga untuk Baroness. Namun ketika sang suami atau ayah Estella pergi berbisnis, Baroness melahirkan lalu meminta John membuang anaknya itu. Namun karena John ini adalah orang yang baik, ia merasa iba. Ia menitipkan Estella kepada Catherine. Kebenaran itu menyakitkan, tapi Estella tak gentar. Ia mengatur rencana terakhir, sebuah pesta untuk mengenang kematian Cruella. Di tengah lautan tamu yang memakai gaun serupa, Cruella mendekati Baroness dan menusukkan jarum dengan pelan ke arahnya. Baroness tahu bahwa Estella ada dalam ruangan tersebut. Ia lalu melacak keberadaannya dan akhirnya ia menemukannya di halaman. Baroness meminta anjing-anjingnya menyerang Estella. Namun anjing-anjing itu patuh terhadap perintah Estella. Di sini mereka berdua sudah saling mengetahui bahwa mereka adalah ibu dan anak. Baroness berakting seolah-olah menyesali perbuatannya dan memeluk Estella. Namun yang terjadi, ia malah mendorong Estella dari tebing. Dan tak disangka kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang. Baroness pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Estella sendiri ternyata masih hidup berkat parasut yang dia persiapkan. Saat ini terlihat ia dan kedua sahabatnya datang ke pemakaman. Ternyata pemakaman itu untuk mengenang kematian karakter Estella. Estella telah tiada, kini yang berdiri di puncak kejayaan adalah Cruella. Cruella sepenuhnya resmi menjadi pewaris tunggal rumah mode terbesar di London. Dan berakhirlah alur cerita film Cruella. Terima kasih sudah menonton.